Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sosiologi. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Walaupun kalian masih belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan doa. Mari anak-anak berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, semua sudah dalam sikap yang tertib untuk belajar. Siapkan alat tulis dan buku sosiologi. Seperti biasa, saya akan mengabsen kalian menggunakan Google Classroom. Jadi kalian bisa langsung mengisi absen hari ini di Google Classroom. Nah anak-anak, hari ini sebelum itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri di pergaulan di masyarakat. Nah anak-anak, sebelumnya saya akan mengulas tentang materi minggu lalu, yaitu interaksi sosial. Di sini saya menyediakan gambar, yaitu aktivitas manusia sedang melakukan yang namanya hubungan sosial. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalian bisa lihat gambarnya, ada yang satu orang individu dengan dua orang individu. Ketika dua orang individu bersatu itu sudah dikatakan kelompok. Lebih dari satu orang itu sudah dikatakan sebagai kelompok. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus, yakni manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kebutuhan hidup akan keturunan, sehingga perlu adanya keluarga. Kebutuhan hidup akan pendidikan, sehingga perlu adanya sekolah. Kebutuhan hidup akan makanan, sehingga perlu adanya pasar. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Nah, ada yang tahu norma sosial itu apa? Di sini kalian bisa lihat ada gambar orang sedang menggunakan masker dan berjaga jarak. Itu adalah aturan yang saat ini dibuat pemerintah, tujuannya untuk mengatur masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan. Nah, di sini norma sendiri itu adalah seperangkat aturan disertai sanksi-sanksi baik tertulis maupun tidak yang berfungsi memandu kehidupan sosial anggota masyarakat. Norma sendiri itu berupa sebagai aturan yang berlaku di masyarakat, tujuannya untuk mengatur masyarakat agar mengikuti aturan itu dengan baik dan benar. Norma memberitahu kepada perilaku kita itu baik ataupun salah. Keseluruhan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat itu disebut lembaga sosial. Lembaga sosial itu suatu sistem norma-norma sosial dan hubungan yang mempersatukan nilai serta prosedur tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa lembaga sosial itu dibentuk sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, syarat-syarat dari lembaga sosial ada 3. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat harus menerima norma. Jadi ketika aturan itu dibuat berarti untuk mengatur masyarakat. Dan masyarakat secara sadar harus menerima aturan yang berlaku tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh masyarakat dalam sistem sosial. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada aturan berarti masyarakat harus mengikuti. Walaupun terkadang masyarakat aturan itu suka sekali dilanggar, tapi tujuan dibuatnya aturan untuk mengajarkan kepada kita baik dan salah atas perilaku kita tersebut. Yang ketiga, norma mempunyai sanksi yang mengikat bagi setiap anggota.
Nah, di sini setiap ada aturan pasti ada yang namanya sanksi. Sanksi itu diberlakukan kepada masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan. Dari sini saya harap semuanya sudah paham. Kemudian saya lanjutkan lagi. Di dalam masyarakat terdapat 4 tingkatan norma. Yang pertama itu cara atau usage, yang kedua itu kebiasaan atau folkways, yang ketiga tata kelakuan atau mores, dan yang keempat adat istiadat atau custom. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama, cara atau usage. Di sini cara atau usage adalah bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tapi tidak secara terus-menerus. Kalian bisa lihat ada gambar orang sedang bersendawa. Sebenarnya ini adalah sebuah bentuk penyimpangan yang dilakukan di masyarakat, tapi masih dalam kadar yang sangat rendah atau masih sedikit. Penyimpangan dalam norma usage ini tidak akan mendapat hukuman yang berat atau sanksi yang diberikan hanya berupa celaan atau teguran. Contohnya misalnya, orang yang sedang bersendawa setelah makan akan ditegur karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Di sini kalian bisa lihat ada gambar anak sedang bersalaman dengan orang yang lebih tua. Kita bisa berikan contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Biasanya bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores merupakan aturan yang diterima oleh masyarakat dan aturan tersebut dijadikan sebagai alat atau kontrol sosial oleh masyarakat kepada seluruh anggotanya. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, maka polisi akan memberikan sanksi berupa pemberian surat tilang. Dan yang keempat, itu adat istiadat atau custom. Di sini adat istiadat atau custom merupakan sebuah aturan yang secara turun-temurun yang berlaku di daerah tertentu. Biasanya, sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa pengucilan atau dikeluarkan dari masyarakat. Nah, masyarakat itu lembaga sosial memiliki fungsi-fungsi. Di antaranya, pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, berarti sebagai tolak ukur. Kemudian yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial. Di sini terdapat 5 jenis lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga, dan yang kedua adalah lembaga agama, dan yang ketiga lembaga ekonomi, keempat lembaga pendidikan, dan yang kelima lembaga politik. Untuk penjelasan jenis-jenis lembaga ini akan kita bahas di minggu depan. Nah, anak-anak, materi pembahasan kita sudah cukup sampai di sini. Kalian boleh nanti lanjutkan aktivitas kalian di Google Classroom. Saya akan memberikan soal-soal buat kalian untuk kalian kerjakan. Jadi buat anak-anak, kita akhiri pembelajaran ini dan salam sehat buat semuanya. Selamat pagi anak-anak.